Kayaknya hampir setiap hari ya, kita lihat anak-anak kita atau mungkin ponakan asyik banget sama gawainya. Dan di kepala kita tuh suka muncul pertanyaan, ini sebenarnya efeknya apa sih? Nah, di zaman serba digital ini, pertanyaan itu bukan lagi sekedar rasa penasaran, tapi udah jadi dilema besar yang kita semua hadapi. Dan kalau kita coba cari jawaban, wah malah makin bingung, ya kan? Di grup WhatsApp, di media sosial, di obrolan sama sesama orang tua, pendapatnya beda-beda banget. Ada yang bilang, harus dibatasi, titik. Tapi ada juga yang bilang, udah biarin aja kan emang zamannya begini. Nah, terus di antara semua pendapat yang simpang siur ini, mana yang benar? Gimana kalau untuk sementara kita singkirin dulu semua opini dan nasihat yang simpang siur itu? Dan kita coba lihat langsung apa kata data. Nah, inilah yang mau kita bahas sekarang. Kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah penelitian ilmiah berskala besar yang tujuannya yaitu mencari jawaban yang jelas berdasarkan bukti, bukan sekedar katanya-katanya. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, dilema waktu layar. Karena masalahnya tuh emang kompleks. Bukan cuma soal berapa jam anak main gawai, tapi juga ngapain aja mereka dan gimana efeknya ke mereka. Yuk kita coba urai benang kusut ini. Sekarang, kita lanjut ke pencarian jawabannya. Di sini, kita bakal tinggalkan semua asumsi dan dugaan, kita akan berpegang pada bukti. Bukti nyata dari sebuah riset yang wow, komprehensif banget. Dan inilah sumber kita, sebuah studi yang dipublikasikan di Preventive Medicine Reports. Para penelitinya, Jean Twenge dan Keith Campbell, punya satu misi yang ambisius banget. Mereka ingin menemukan jawaban pasti, jawaban yang didukung data, tentang hubungan antara waktu yang dihabiskan anak di depan layar dengan kondisi kesehatan mental mereka. 40.337. Wow, coba bayangin. Ini bukan riset yang sampelnya cuma puluhan atau ratusan orang. Mereka melibatkan lebih dari 40.000 anak dan remaja. Ini salah satu studi terbesar di bidangnya. Jadi data yang didapat itu luar biasa luas dan pastinya sangat bisa diandalkan. Jadi siapa aja yang diteliti? Anak-anak dan remaja, umurnya dari 2 sampai 17 tahun. Terus apa yang diukur? Ya waktu layar harian mereka, mulai dari nonton TV, main game, sampai main HP dan komputer. Nah semua data itu kemudian dibandingkan dengan apa? Dengan berbagai indikator kondisi psikologis mereka. Jadi ini kayak nimbang gitu loh. Di satu sisi ada durasi main gawai, di sisi lain ada kesehatan mental. Para peneliti ini pengen tahu, timbangannya bakal lebih berat kemana nih? Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Penemuan utama dari studi ini, sebuah titik kritis yang saya jamin bakal mengubah cara kita memandang waktu layar. Yap, 1 jam. Ini dia angka kuncinya, bukan angka sembarangan loh. Data dari puluhan ribu anak itu menunjukkan dengan sangat-sangat jelas bahwa setelah batas 1 jam ini terlewati, ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Nah, ini kabar baiknya dulu. Kalau penggunaan gawai itu di bawah 1 jam sehari, ternyata nggak ada masalah berarti. Studi ini menemukan bahwa kondisi psikologis anak yang main gawai kurang dari 1 jam itu hampir nggak ada bedanya sama anak-anak yang nggak main gawai sama sekali. Jadi bisa sedikit lega ya. Tapi, nah ini tapinya, begitu lewat dari 1 jam, ceritanya jadi beda. Mirip kayak gula lah, sedikit mungkin oke-oke aja, tapi makin banyak, makin jadi masalah. Setelah 1 jam itu, setiap menit tambahan di depan layar itu seolah-olah nambahin beban ke sisi timbangan yang negatif, bikin kesejahteraan mentalnya makin turun. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi soal resikonya. Apa sih yang benar-benar terjadi kalau batas 1 jam itu dilewati? Apa aja harga yang harus dibayar oleh anak-anak yang menghabiskan banyak sekali waktu di dunia digital? Dalam penelitian ini, ada satu kelompok yang disebut pengguna berat. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak dan remaja yang menghabiskan 7 jam atau lebih di depan layar setiap harinya. 7 jam! Coba deh bayangin, itu kan hampir sama lamanya kayak jam sekolah ya. Dan apa yang ditemukan dari kelompok ini jujur cukup bikin khawatir. Risikonya tuh nggak main-main. Di kelompok pengguna berat ini, para peneliti menemukan beberapa pola. Misalnya, rasa ingin tahu mereka cenderung lebih rendah. Kontrol diri juga menurun. Mereka jadi lebih gampang terganggu konsentrasinya, lebih sulit berteman, emosinya kurang stabil, bahkan jadi susah untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas. Ini bukan cuma perasaan loh. Ini dampak nyata yang terukur. Coba deh lihat grafik ini. Ini gambaran visual yang jelas banget. Sumbu yang ke kanan itu menunjukkan makin banyaknya jam di depan layar. Sumbu yang ke atas menunjukkan persentase anak yang kesulitan tetap tenang saat menghadapi tantangan. Lihat kan, garisnya naik terus. Dan perhatikan deh, untuk remaja, tanjakannya itu curam banget. Artinya, efeknya makin terasa buat mereka.
Dan kalau kita kerucutkan lagi, kelompok usia yang paling rentan ternyata adalah remaja, yang umurnya 14-17 tahun. Buat mereka, efek penggunaan layar yang berlebihan ini bukan lagi sekedar soal susah fokus atau emosian, tapi udah masuk ke level yang lebih serius, yaitu risiko diagnosis klinis dari tenaga profesional. Contohnya, untuk depresi, remaja yang termasuk pengguna berat punya resiko 2,39 kali lipat lebih tinggi untuk didiagnosis depresi dibandingkan dengan yang penggunaannya rendah. Itu artinya risikonya lebih dari 2 kali lipat, angka yang sama sekali nggak bisa kita anggap remeh. Nggak cuma depresi, risiko untuk didiagnosis mengalami gangguan kecemasan atau anxiety juga meroket, tepatnya 2,26 kali lipat lebih tinggi. Lagi-lagi, lebih dari 2 kali lipat. Dan mungkin ini yang paling mengejutkan. Remaja di kelompok pengguna berat ini hampir 3 kali lipat, tepatnya 2,99 kali lipat, lebih mungkin untuk pernah menerima pengobatan atau medikasi untuk masalah psikologis atau perilaku. Ini bukti yang sangat kuat tentang adanya kaitan yang serius. Oke, datanya cukup bikin kita mikir ya, cukup mencengangkan. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, terus gimana? Apa yang bisa kita petik dari semua informasi ini? Kalau mau kita rangkum, ada 3 poin kunci yang penting banget buat kita ingat. Pertama, angka 1 jam itu adalah titik kritisnya. Kedua, resikonya itu kayak dosis obat. Makin banyak dosis waktu layarnya, makin besar efek negatifnya. Dan yang ketiga, kelompok remaja usia 14-17 tahun adalah yang paling rentan. Para penelitinya sendiri bahkan menyimpulkan dengan sangat tegas, ini pesan yang penting banget, mereka bilang hubungan antara waktu layar dan kesejahteraan yang rendah itu lebih besar pada remaja dibandingkan anak-anak yang lebih muda. Artinya apa? Mereka menyarankan agar aturan atau rekomendasi pembatasan waktu layar itu jangan cuma buat anak kecil, tapi juga harus diperluas sampai ke pra-remaja dan remaja. Ini semacam panggilan untuk kita semua agar lebih peduli. Jadi semua data yang kita lihat ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Anggap aja ini bukan sebuah vonis, tapi sebuah peta. Peta yang bisa membantu kita semua, sebagai orang tua, kakak, atau pendidik, untuk menavigasi dunia digital ini dengan lebih bijak. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi apakah gawai itu buruk, tapi setelah tahu semua ini, apa yang akan kita lakukan?